Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Bu Neneng DWNS. Wow, kisah Miftah selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, silakan bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on. Setelah 7 hari, kematian dukun santet. Kematian tragis Ningrum dan Manilam menjadi akhir dari perjalanan murid dan guru tersebut dalam mencari tumbal untuk pesugihan kembang kantil yang selama ini dijalani oleh Ningrum atas bantuan Manilam. Miftah juga merasa sangat bersyukur sebab Rangga sang kakak tidak menjadi korban tumbal pesugihan. Nasib Rangga sungguh beruntung. Tidak semalang nasib Sofyan mendiang suami Ningrum, kondisi Rangga juga kini sudah mulai stabil, sehingga Miftah sekarang tidak terlalu mengkhawatirkan kondisi sang kakak. Setelah meminta bantuan warga terdekat untuk membantu mengurus jenazah Ningrum dan Manilam, rencananya Ki Jalu hendak berbincang dengan Miftah dan kawan-kawan. Soalnya Miftah juga sangat ingin tahu bagaimana Ki Jalu bisa sampai di tempat itu, sekaligus ingin mengetahui bagaimana kabar terbaru tentang Bu Jamila dan bayinya. Ki Jalu meminta kepada pihak pengurus masjid untuk menyediakan tempat dalam semua pengurusan jenazah. Pada awalnya, jasad Ningrum dan Manilam hendak diurus di rumah mewah Ningrum yang terdiri dari 3 lantai tersebut. Warga pun dengan senang hati membantu membawa kedua jasad yang kondisi tewasnya sangat mengenaskan tersebut secara bergantian menggunakan gerobak sambil berjalan kaki. Tapi sayang, perjalanan menuju ke rumah mewah Ningrum meski jaraknya tidak terlalu jauh, tapi mendapatkan banyak rintangan yang menghalangi perjalanan mereka. Mulai dari salah satu gerobak yang rodanya mendadak kempes di tengah jalan, padahal bannya tidak terkena paku di jalan. Bahkan Pak Udin, pemilik gerobak, mengaku ban gerobaknya tersebut baru saja diganti dengan yang baru dan juga sudah dipompa. Jadi rasanya mustahil kalau bannya tiba-tiba saja kempes tanpa alasan yang masuk akal. Lalu disusul dengan seorang warga yang mendadak kerasukan sosok perempuan tak siapa, sehingga membuat suasana menjadi riuh. Kedua tangan warga yang kesurupan tersebut tampak menjambak-jambak rambutnya sendiri, sehingga rambut panjangnya ada yang tercabut dari kulit kepalanya. Tidak sampai di situ, dia juga menggaruk-garuk pergelangan tangan dan kakinya hingga mengeluarkan darah. Hal itu dia lakukan sambil berteriak-teriak histeris mengutuki Jalu, Miftah dan juga Nindi. Untunglah kerasukannya hanya sebentar, sebab segera dibacakan ayat-ayat ruqyah oleh Miftah yang ikut menemani warga bersama Ki Jalu, Nindi dan Rangga. Setelah sosok perempuan yang sempat meminjam tubuh warga tersebut berhasil diusir dan dikeluarkan dari tubuhnya oleh Miftah, warga itu pun langsung jatuh pingsan. Lalu tubuhnya digotong ke rumah Pak RW untuk diberikan minum dan ditenangkan. Aneh ya Mip, kok kayaknya ada yang sengaja ngalang-ngalangin kita deh untuk bawa jasad Ningrum dan Manilam ke rumah Ningrum, bisik Nindi yang saat itu kebetulan berjalan di samping kiri Miftah. Iya kayaknya, tapi aku juga bingung siapa yang halangin ya Ninda, saut Miftah sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Nindi mengangkat bahu, tanda gadis itu juga tak tahu jawabannya. Rangga bersama Ki Jalu yang berjalan di belakang Miftah dan Nindi hanya saling pandang dengan Ki Jalu. Sepertinya mereka berdua paham kalau kedua insan yang sedang dipagari oleh benih-benih bunga cinta tersebut memang sedang butuh waktu untuk mengobrol berdua tanpa diganggu oleh yang lain. Namun
Sebuah peristiwa di luar nalar tiba-tiba saja terjadi tepat ketika warga akhirnya sampai di depan rumah mewah milik Ningrum. Entah dari mana asalnya, mendadak muncul kobaran api dari arah lantai 3, yaitu tempat Ningrum dan Manilam biasa melakukan ritual pesugihan. Kobaran api tersebut awalnya hanya kecil sehingga Ki Jalu, Miftah dan kawan-kawan serta warga segera bahu-membahu mencoba memadamkan kobaran api tersebut dengan alat seadanya. Anehnya, meski sudah disiram air dalam jumlah yang cukup banyak, akan tetapi kobaran api tersebut bukannya mengecil apalagi menghilang, justru malah semakin membesar. Jilatan apinya yang berwarna orange kemerahan menjilat-jilat ke setiap ruangan, melalap apapun yang ada di hadapannya. Sontak warga pun berbalik arah dan segera menghindari tempat itu, sebab takut tertimpa reruntuhan bangunan yang sudah hampir setengahnya dilahap oleh si jago merah. Namun, dalam penglihatan mata ketiga Miftah, Nindi, dan Ki Jalu yang memang bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, kebakaran rumah mewah milik Ningrum itu bukanlah kebakaran biasa. Ada campur tangan makhluk tak kasat mata di dalamnya. Mereka bertiga melihat ada rombongan Banaspati yang sengaja berputar-putar di atas atap rumah lalu mengelilingi rumah Ningrum seraya melemparkan percikan-percikan api yang menyala merah dengan maksud untuk membakar rumah. Namun baik Miftah, Ki Jalu, dan Nindi tidak mau ikut campur untuk urusan yang satu itu. Mereka percaya aksi yang sudah dilakukan oleh gerombolan Banaspati tersebut sudah pasti berkaitan dengan berakhirnya perjanjian pesugihan kembang kantil yang sempat dijalani oleh Ningrum dan dipandu oleh Manilam. Mereka bertiga hanya fokus untuk membantu warga dalam pengurusan jenazah Ningrum dan Manilam sampai selesai. Dengan tatapan nanar, semua orang melihat bangunan yang begitu mewah dan megah tersebut akhirnya berubah menjadi abu hanya dalam waktu relatif singkat. Sayangnya, warga malah kembali mengaku mengalami kesulitan dalam mengurus jenazah kedua orang yang merupakan murid dan guru tersebut. Selain warga merasa sangat terganggu oleh bau busuk yang keluar dari tubuh kedua orang itu, mereka juga mengeluh saat hendak memandikan Ningrum dan Manilam. Air yang biasanya dipakai untuk memandikan mereka yang biasanya jernih kini berubah menjadi hitam dan berbau sangat busuk mirip dengan air selokan. Akibatnya, warga yang bertugas memandikan kedua jenazah malah muntah-muntah karena tidak tahan dengan bau busuk yang begitu mengganggu indera penciuman mereka. Miftah dan Rangga mencoba mencari sumber air bersih di sekitar tempat itu yang nantinya akan dipakai untuk memandikan jasad Ningrum dan Manilam. Sedangkan Nindi membantu warga untuk menyiapkan tetek bengek demi pengurusan jenazah, seperti menyiapkan aneka wangi-wangian, kapur barus, memetik bunga 7 rupa untuk jenazah. Dan juga tersampai di situ, kedua jenazah juga tubuhnya sangat kaku, sangat sukar untuk diluruskan. Terlepas dari cara meninggal Ningrum dan Manilam yang sungguh tragis, warga juga mulai ketakutan sekaligus jijik saat keluar ratusan belatung yang masih hidup dari mulut kedua jenazah tersebut. Ki Jalu yang mendengar penuturan warga langsung tercenung. Dadanya mendadak terasa begitu sesak seperti sedang diimpit oleh sebuah batu besar. Ya Allah, bisa jadi bila saya meninggal nanti tak akan jauh berbeda dengan mereka berdua bila masih terbuai dengan tipu daya dari iblis Turangga, keluh Ki Jalu. Laki-laki parubaya itu tanpa sadar menitikan air mata dari wajahnya yang sudah dihiasi dengan keriput. Tak mau terlihat sedang bersedih, Ki Jalu segera menyusutnya dengan punggung tangan, kemudian menghampiri warga yang masih sibuk mengurus jasad Ningrum dan juga Manilam. Akhirnya Ki Jalu, Miftah, Nindi, dan Rangga pun pamit kepada warga lebih dulu sebab mereka harus kembali pulang ke tempat masing-masing. Singkat cerita,
Akhirnya, jenazah Ningrum dan Pak Nilam akhirnya berhasil dimandikan dan dikafani setelah sebelumnya didoakan oleh kiai setempat. Namun, saat kedua jenazah hendak disolatkan, tiba-tiba saja angin kencang bertiup masuk ke pelataran masjid. Saking kencangnya putaran angin tersebut sampai membuat kedua jenazah yang diletakkan di lantai masjid ikut diterbangkan angin, kemudian sempat membentur tembok masjid. Semua orang langsung berteriak, mengucapkan istighfar, kemudian mencoba mengejar kedua jasad yang sedang diombang-ambingkan pusaran angin yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Ketika angin itu tiba-tiba berhenti, semua orang bergidik ngeri melihat kain kafan yang membungkus jenazah terlihat berubah menjadi merah. Kondisi wajah kedua jenazah juga lebam-lebam seolah seperti habis dipukuli. Sepertinya ada yang tidak suka bila kedua jasad ini disolatkan. Tiba-tiba saja kiai yang merupakan pengurus masjid berkata demikian. Semua orang bungkam, bingung. Ini adalah pertanda kalau orang yang menyekutukan Tuhan pasti akan ditunjukkan akan seperti apa nanti pas meninggalnya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita menjadi umat yang dijauhkan dari sifat demikian, kata sang kiai. Akhirnya diputuskan kalau kedua jenazah akan langsung dikuburkan, soalnya sudah 2 kali warga mencoba menyolatkan mereka. Kembali muncul pusaran angin yang menerbangkan jenazah Manilam dan Ningrum, sehingga membuat warga menjadi kerepotan harus mengejar dan merapikan kembali kain kafan mereka. Kedua jenazah pun digotong dengan memakai keranda mayat untuk dimakamkan di pemakaman umum milik warga yang tidak jauh jaraknya dari pelataran masjid. Warga sepakat untuk menyatukan jenazah Ningrum dan Manilam dalam satu liang lahat sebab hari sudah menunjukkan pukul 3 dini hari dan sebentar lagi akan masuk waktu subuh. Kembali kejadian di luar nalar terulang. Tepat ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat lalu hendak ditutupi tanah oleh para penggali kubur, mendadak terdengar teriakan dari 3 orang penggali kubur yang berada di dalam liang lahat. Panas, panas. Mereka bertiga berteriak-teriak, kemudian mengulurkan tangan masing-masing sebagai tanda kalau mereka tak kuat lagi berada di sana. Warga pun bergantian menarik tangan para penggali kubur agar segera keluar dari liang lahat. Saking paniknya, 3 orang penggali kubur itu sampai meninggalkan pacul mereka di dalam. Tadi di situ panas banget, tanahnya seperti dibakar api dari bawah. Pak Jujun, salah seorang penggali kubur, memberikan kesaksian seraya memperlihatkan tangan dan juga kakinya yang tampak melepuh seperti habis terbakar. Iya betul, tadi kaki saya seperti menginjak bara api, panas sampai nusuk ke dalam telapak kaki, sahut Pak Iman rekan Pak Jujun. Wajahnya masih meringis menahan rasa sakit di tangan dan kakinya. Ya, apa yang dibilang sama Pak Jujun dan Pak Iman itu bener banget. Tuh lihat, sandal jepit saya sampai ikut gosong terbakar. Kali ini Pak Uum yang bersaksi. Tangan kirinya menunjuk sandal jepitnya yang masih berada di dalam liang lahat terlihat meleot dan sebagian berwarna hitam seperti habis terbakar api. Semua orang yang berada di sana dan ikut menyaksikan peristiwa tersebut yang sama sekali tidak masuk akal, hanya bisa geleng-geleng kepala dan bergidik ngeri. Setelah 3 penggali kubur berhasil ditarik ke atas, warga pun masih menunggu instruksi selanjutnya dari sang kiai. Kiai yang berusia sekitar 70 tahunan itu masih sibuk membacakan doa dari atas liang lahat, meminta kepada Tuhan agar mengampuni semua dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kedua jenazah itu. Akan tetapi saat sang kiai mengajak semua warga yang hadir untuk ikut sama-sama mendoakan mendiang Ningrum dan Manilam, mendadak liang lahat bergoyang seperti ada getaran dari bawah tanah mirip dengan gempa bumi. Semua orang pun menjadi ketakutan dan mulai berhamburan, berlarian menjauhi liang lahat. Kemudian muncul kobaran api yang berasal dari dalam liang lahat. Kobaran api yang sangat besar seperti tumpukan daunan kering yang disiram oleh bensin. Akhirnya kedua jenazah yang ada di dalam liang lahat pun berubah menjadi hitam dan gosong akibat terbakar oleh kobaran api misterius tersebut. Anehnya,
Setelah kedua jenazah itu hangus terbakar, kobaran api itu pun menghilang begitu saja tanpa jejak. Pak Kiai yang sudah tahu kalau semua fenomena ganjil ini adalah sebuah pertanda dari Tuhan, akhirnya meminta kepada para penggali kubur untuk tetap menutup liang lahat dengan tanah, dan akhirnya selesailah pengurusan jenazah Ningrum dan Manilap, meski harus diwarnai dengan berbagai kejadian ganjil di luar nalar. Bahkan kini berakhir dengan kedua jenazah yang gosong dilalap kobaran api misterius. Tahlilan hari ke-1 sampai ke-7 pun digelar warga di masjid atas swadaya semua warga, dan sumbangan dari Pak RW dan juga Pak Kades. Tidak terjadi apa-apa, tidak ada kejadian ganjil, semuanya berlangsung dengan lancar. Namun teror dan berbagai kejadian di luar nalar justru mulai menghantui para warga pasca 7 hari kematian mendiang Manilam dan Ningrum. Suasana malam itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan suasana malam-malam biasanya. Hamparan peternakan ayam yang memenuhi tempat itu disertai penerangan yang minim membuat suasananya sedikit mencekam. Hanya saung kecil tepat di tengah kandang ayam yang diberi lampu bohlam 10 watt, tapi Mang Jajat dan Mang Asep berbekal senter di tangan masing-masing masih terus mengitari tempat itu berbarengan. Kok malam ini hawanya terasanya beda banget ya, Jat? Rasanya lebih dingin, tanya Mang Asep sambil menyorot lampu senternya ke arah depan, di mana hanya kegelapan semata yang terpampang di depan mereka. Ya nih, gak tahu kenapa ya, bulu kuduk saya juga jadi merinding gini. Apa karena sekarang malam Jumat kali ya, Sep? Mang Jajat balik bertanya seraya menaikkan sarungnya ke atas kepala untuk mengusir rasa dingin yang mulai menyelimuti tubuh kurusnya. Namun tiba-tiba keduanya dikagetkan oleh suara gaduh dari arah kandang ayam paling ujung, yang kebetulan di sebelahnya ada semak-semak dan rumput liarnya cukup tinggi setinggi dada manusia dewasa. Mang Jajat yang lebih dulu mendengar suara tersebut langsung mengarahkan senternya ke arah sana sambil membentak, siapa di sana? Keluar! Jangan-jangan kamu yang mau maling ayam punya Bu Lisna ya?" bentak Mang Jajat. Suaranya begitu lantang terdengar hingga memecah kesunyian yang sempat menyergap tempat yang cukup terpencil dari kawasan pemukiman penduduk itu. Mang Asep yang mendengar suara bentakan Mang Jajat ikut menyorotkan lampu senter ke arah yang sudah disorot oleh lampu senter Mang Jajat. Dia jadi ikut yakin kalau memang ada seseorang yang bersembunyi di belakang kandang ayam. Hal itu ditandai dengan terlihatnya sekelebat bayangan hitam seperti manusia yang tertangkap oleh kornea mata mereka, disusul bergoyang-goyangnya semak-semak di dekat kandang ayam tersebut. Keluar kamu cepat! Jangan sampai kami paksa untuk keluar. Kali ini menyusul suara bentakan dari Mang Asep yang tak kalah kerasnya. Namun tiba-tiba saja suasana malah berubah sangat hening. Suara gaduh di semak-semak tadi juga spontan berhenti. Semak-semak yang tadinya sempat bergoyang-goyang juga terlihat tidak lagi bergoyang. Ayo kita deketin aja, Jat. Bisa jadi itu maling yang sembunyi karena takut ketahuan. Bisa-bisa nanti malingnya duluan kabur, bisik Mang Asep ke telinga Mang Jajat. Ya betul juga kata kamu, Sep. Ayo kita bagi tugas. Kamu nyergap dari kiri, saya dari kanan ya. Deal, sahut Mang Jajat ikut berbisik. Siap, jawab Mang Asep singkat. Lalu mereka sempat-sempatnya mengikat sarungnya ke pinggang untuk memudahkan aksi penangkapan sekaligus mencegah agar jangan sampai sarungnya tersangkut rumput ilalang. Lalu keduanya melangkah pelan ke arah yang sudah disepakati masing-masing. Mereka berdua sudah membayangkan pasti akan dapat bonus upah dari Bu Lisna bila sampai berhasil membekuk maling ayam yang akhir-akhir ini cukup meresahkan para pemilik kandang ayam di daerah itu. Apalagi saat ini harga jual ayam sedang bagus-bagusnya menjelang Lebaran. Sambil berjalan mengendap-endap, keduanya langsung mengarahkan lampu senter mereka secara berbarengan ke arah semak-semak. Tapi alangkah kagetnya mereka ketika tidak mendapati seorang pun ada di sana. Loh, kok gak ada siapa-siapa, Ijat? Tanya Mang Asep keheranan. Mang Jajat juga ikut heran. Iya, aneh, padahal tadi kita berdua ngelihat ada yang goyang-goyang.
Bahkan saya sempat melihat ada dua bayangan warna hitam kayak manusia tadi lari ke belakang kandang ayam kita, saut Mang Jajat sambil geleng-geleng kepala. Kemana larinya ya? Kalau manusia mah nggak mungkin bisa lari. Ini kan pagar bambunya cukup tinggi. Kan kunci gerbang menuju kandang juga saya kunci. Nih saya bawa kuncinya. Kembali Mang Asep menyatakan keheranannya sambil menunjukkan beberapa kunci yang diikat menjadi satu. Gelap ah, mungkin itu dedemit kali ya. Timpal Mang Jajat kali ini suaranya sengaja ia pelankan. Mang Asep hanya angkat bahu, tanda ia juga tidak tahu keduanya masih tercenung. Sampai akhirnya mereka dikagetkan oleh suara perempuan yang terdengar bersaut-sautan. "Apa kalian berdua lagi nyariin kami?" tanya suara itu. Mang Asep dan Mang Jajat refleks memutar tubuh mereka ke arah datangnya suara yang berada tepat di belakang mereka. Mata keduanya langsung terbelalak kaget, namun tak ada sedikit pun suara keluar dari mulut masing-masing. Tepat di depan mereka kini berdiri dua sosok pocong perempuan, namun sosoknya terlihat sungguh mengerikan. Kedua wajah mereka tampak menghitam sehingga sulit dikenali. Tubuh keduanya yang kurus terbalut kain kafan berwarna hitam seperti habis terbakar. Bahkan bau gosongnya tercium begitu menusuk hidung siapapun yang ada di dekatnya. Kedua sosok itu berdiri melayang. Mang Asep dan Mang Jajat makin bergidik ketakutan melihat kedua sosok pocong itu menyeringai ke arah mereka. Keesokan harinya, warga menemukan kedua pekerja Bulisna tersebut jatuh pingsan tak jauh dari lokasi kandang ayam. Rupanya, bukan hanya Mang Jajat dan Mang Asep saja yang pernah bertemu langsung dengan dua sosok pocong berkain kafan gosong tersebut. Cepipit, salah seorang pekerja Bulisna yang bertugas memberi pakan ayam sekaligus mensortir bibit-bibit ayam yang hendak dimasukkan ke kandang, rupanya sempat mengalami pengalaman horor juga di kandang ayam milik Bulisna. Saat itu, teman-teman Cepipit sesama pekerja di kandang ayam tersebut mengajaknya pulang lebih dulu ke rumah karena hari sudah jam 5 sore, bahkan sudah melewati waktu asar. Namun, Cepipit yang pekerjaannya belum selesai minta agar teman-temannya pulang lebih dulu. "Kalian pulang aja duluan, saya masih tanggung nih. Bibit-bibit anak ayam di kandang bagian saya baru datang, masih belum beres disortir semua. Mau saya beresin dulu, biar besok tinggal mindahin karung-karung pakan ayam," ucap Cepipit seraya menunjuk ke arah tumpukan karung-karungnya yang ia letakkan di dekat kakinya. "Ya udah, tapi kamu hati-hati ya, jangan sampai kelewat sore pulangnya, apalagi menjelang maghrib, Pak Mali," kata Cekokom salah seorang rekannya. "Iya, kata orang-orang mah kalau menjelang maghrib sebaiknya kita udah ada di rumah. Konon saat itulah para demit keluar dari sarang. Kan serem kalau sampai kita ketemu sama mereka," timpal Cesula sambil bergidik ngeri. "Iya, saya juga tahu kok. Makasih ya udah diingetin. Tapi ini sebentar aja kok, nggak bakal sampai maghrib," kata Cepipit mencoba meyakinkan para rekan kerjanya agar jangan mengkhawatirkan dirinya. Kemudian Cepipit tampak sibuk kembali menyortir bibit-bibit anak ayam yang berada di dalam sebuah kardus khusus, lalu dipisahkan antara bibit anak ayam yang bagus dan yang kurang bagus. Dia begitu bersemangat karena sore itu masih banyak cengkeh yang belum dipungut, sampai akhirnya Cepipit tidak sadar kalau hari sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Itu artinya konon adalah waktu suruf di mana para demit dan penghuni dunia lain akan keluar. Tiba-tiba saat menunduk, Cepipit kaget kenapa di bawah salah satu kandang ayam tercium bau gosong yang sangat menyengat, bahkan bau gosongnya sampai tercium sentero kandang oleh hidungnya. "Ini bau apaan ya? Kok tiba-tiba bau gosong begini? Jangan-jangan ada bagian kandang yang terbakar," gumam Cepipit dalam hatinya saat itu. Perempuan berusia sekitar 32 tahun itu dipenuhi oleh rasa was-was. Spontan Cepipit mendongak ke atas sebab seperti sumber bau gosong tersebut berasal dari sana. Dan betapa kagetnya Cepipit karena tepat di atas kandang ayam tersebut sedang duduk ongkang-ongkang kaki dua sosok pocong yang wajah dan kain hitam yang berwarna hitam seperti habis terbakar. Kedua sosok pocong itu menatap tajam ke arah Cepipit hingga ia spontan mengucap istighfar.
Astagfirullahaladzim, ya Allah, itu makhluk apaan? Mirip pocong, tapi kenapa wajah sama kain kapannya gosong begitu? Kata Cepipit ketakutan sambil langsung menundukkan wajahnya tidak mau berlama-lama mendongak ke atas. Rasa takut mulai merayapi diri perempuan itu. Tubuhnya langsung gemetar hebat menahan rasa takut. Cepipit ingin rasanya berlari sekencang-kencangnya dari tempat tersebut, namun anehnya kedua kakinya seperti dipancang oleh sesuatu hingga sulit untuk digerakkan. Jangankan untuk berlari, ingin menggerakkan tangannya saja Cepipit tak sanggup. Tubuhnya terasa lemas tak bertulang. Sampai akhirnya dari kejauhan terdengar berkumandang azan maghrib dari musola yang tidak jauh dari kandang ayam milik Bu Lisna. Pantesan saya diganggu. Rupanya saya kebablasan masih kerja di waktu surup. Keluhnya dalam hati diam-diam. Cepipit mulai menyesali keputusannya yang tadi tidak ikut pulang bersama rekan-rekannya. Ece jangan kemana-mana. Ece lebih baik di sini aja nemenin kami berdua. Kami merasa kesepian, gak punya teman. Mau ya? Tiba-tiba suara sosok salah satu pocong tersebut terdengar dari belakang tubuh Cepipit. Tentu saja hal itu makin membuat nyali Cepipit semakin menciut. Dia tidak menyangka tiba-tiba kedua sosok pocong itu sudah berdiri melayang di belakangnya. Bau gosong itu kini begitu dekat tercium oleh hidungnya. Tolong jangan ganggu saya, kata Cepipit dengan suara bergetar dan kedua mata yang terbejam menahan rasa takut dalam hatinya. Cepipit mencoba terus membaca surat-surat pendek yang dia ingat, meski kadang ada yang ngawur akibat rasa takut yang begitu hebat menyelimuti dirinya. Saya dan guru saya tidak akan mengganggu Ece. Kami cuma minta Ece nemenin kami. Kami kesepian, Ce. Arwah saya tidak tenang. Tiba-tiba kedua sosok pocong itu menangis. Suara tangisan mereka terdengar begitu menyayat hati, namun tetap saja tidak mengurangi rasa takut Cepipit. Dia terus membaca surat-surat dalam hati sampai akhirnya tiba-tiba saja bau gosong itu menghilang seiring terdengarnya suara ramai warga yang memukul kentongan dan memanggil-manggil namanya sambil bersolawat. Mama Pipit di mana tuh? Lama-lama Cepipit mendengar suara Didit anak bujangnya yang memanggil-manggil namanya seiring makin nyaringnya suara warga yang membaca sholawat dan memukul kentongan perlahan. Keberanian Cepipit mulai bangkit. Dia memberanikan diri menjawab panggilan dari Didit. Didit bersama warga pun menghampiri Cepipit. Cepipit sangat bersyukur Tuhan masih memberikannya pertolongan. Meski keesokan harinya dia sempat terkena sawan dan mengalami sakit demam selama 2 hari hingga tak masuk kerja. Berita tentang ketiga pekerjanya yang sempat diganggu oleh sosok pocong itu pun sampai ke telinga warga lain. Mereka mulai berspekulasi, siapa kira-kira dua sosok pocong yang kondisi kain kafannya berwarna hitam dan berbau gosong seperti habis terbakar. Jangan-jangan itu pocongnya si Ningrum ya sama Manilam. Kan cuma mereka berdua yang belum lama meninggal di kampung kita, ujar salah seorang warga kepada warga lainnya saat mereka berkumpul di pos ronda. Bisa jadi sih, kan waktu itu juga mereka berdua jenazahnya tiba-tiba kebakar di dalam liang lahat. Timpal warga lain seraya menghisap dalam-dalam rokok tembakau yang barusan dilintingnya memakai kulit jagung. 3 warga lain yang ikut nangkring di pos ronda sama-sama mengangguk mengiyakan ucapan kedua rekan mereka. Hal ini tentu saja semakin menambah rasa takut warga, terutama bagi warga yang melakukan aktivitas di Balabari. Namun rupanya bukan hanya para warga, Pak Kiai yang waktu itu ikut membantu pengurusan jenazah mendiang Ningrum dan Manilam tidak luput pula diteror meski hanya lewat mimpi, sebuah mimpi buruk yang diyakininya berasal dari gangguan jin kafir. Malam itu
Pak Kiai tidak bisa tidur. Dia terus gelisah memikirkan sesuatu sampai akhirnya setelah sekian lama melamun, akhirnya Pak Kiai pun bisa tertidur. Akan tetapi di dalam mimpinya Pak Kiai malah mengalami mimpi aneh tapi cukup menakutkan. Pak Kiai bermimpi dikejar-kejar oleh dua sosok pocong berkain kafan hitam dengan wajah yang juga menghitam seperti habis terbakar. Namun kedua sosok pocong yang wujudnya mengerikan itu selalu saja gagal meraih tubuh Pak Kiai. Setiap kali kedua sosok tersebut hendak mencekal mendekati tubuh Pak Kiai, mendadak terpental jatuh seperti ada sesuatu yang melindungi Pak Kiai. Pak Uum, salah seorang penggali kubur, juga tak luput dari teror. Malam itu dia bermimpi seperti merasa sedang berada di sebuah tempat yang cukup asing baginya. Sebuah tempat yang di sisi kanan, kiri dan sekelilingnya dipenuhi oleh batu nisan. Saat itulah Pak Uum baru sadar kalau dirinya sedang berada di sebuah pemakaman umum. Ditambah lagi jarak antara satu makam dengan makam lainnya begitu dekat dan juga rapat, membuatnya tak bisa leluasa bergerak. Aneh, kenapa saya tiba-tiba bisa berada di pemakaman gini sih? Apa mungkin ini pemakaman umum yang ada di daerah lain ya? Kenapa beda dengan tempat pemakaman umum di tempat saya? Keluhnya, dia bergumam sendirian, mencari jawaban atas sebuah pertanyaan yang dia sendiri belum tahu jawabannya. Suasana pemakaman yang begitu gelap dengan pagutan angin dingin khas kemarau yang mendadak memeluknya erat membuat Pak Uum jadi semakin merapatkan jaket kulit berwarna hitam yang dikenakannya. Namun tiba-tiba saja dua sosok pocong yang wajah dan kain kafannya berwarna hitam langsung muncul di depannya. Kang Uum, tolong temenin kami, Kang. Wajah Pak Uum refleks berubah pucat. Dia pun terpaksa berjalan mundur, lupa kalau di sekelilingnya ada hamparan batu nisan yang susunannya begitu rapat. Pak Uum pun jatuh dan punggungnya mengenai batu nisan. Dia bersusah payah mencoba bangkit tapi tak bisa menahan rasa sakit di punggungnya. Sampai akhirnya dua sosok pocong itu malah makin mendekat. Jangan dekat-dekat, pergi. Pak Uum akhirnya terbangun, nafasnya terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Sesaat dia melirik ke arah samping di mana tadi Bunita sang istri tidur di samping kanannya. Namun betapa kagetnya Pak Uum melihat bahwa bukanlah Bunita yang ada di sana, melainkan dua sosok pocong hitam yang ada di dalam mimpinya barusan. Pak Uum spontan menjerit histeris ketakutan lalu jatuh pingsan. Kondisi kampung yang kini jadi tidak lagi kondusif akibat teror dari dua pocong hitam akhirnya membuat warga berembuk dengan Pak Kiai. Cara apa yang ditempuh untuk menghentikan teror tersebut? Pak Kiai menyarankan untuk mengajak warga mendatangi makam Ningrum dan juga Manilam. Kita coba nanti mendoakan mendiang Ningrum dan Manilam di sana. Siapa tahu dengan doa-doa yang kita panjatkan bersama bisa membuat sosok keduanya bisa pergi dengan tenang, kata Pak Kiai. Warga pun setuju. Mereka menaruh harapan semoga cara yang disarankan oleh sang Kiai bisa membuat desa mereka jadi terlepas dari teror sosok pocong yang diduga kuat adalah Mak Nilam dan Ningrum. Warga hanya ingin suasana kembali kondusif dan bisa beraktivitas kembali dengan rasa normal tanpa harus dicekam oleh rasa takut yang membuat mental mereka jadi terganggu. Keesokan harinya, warga bersama Pak Kiai pun beramai-ramai mendatangi makam guru dan murid yang pernah melakukan praktek pesugihan kembang kantil tersebut. Rasa prihatin langsung menyergap semua orang saat melihat kondisi liang lahat yang beberapa hari lalu sempat hanya ditimbun dengan tanah seadanya gara-gara para penggali kubur ketakutan dengan kemunculan kobaran api dari dalam liang lahat. Kini kondisi liang lahat di mana jenazah Ningrum dan Pak Nilam disatukan justru tampak berlubang dalam seperti ada orang yang sudah menggalinya. Oh, kok liang lahatnya kosong? Kedua jenazah mendiang Pak Nilam sama Ningrum kemana ya? Teriak seorang warga yang rupanya sudah lebih dulu sampai di sana.
Tentu saja, teriakan warga yang satu ini memancing keingintahuan warga lain yang ingin melihat langsung kondisi liang lahatnya. Mereka pun langsung berkerumun di sekeliling liang lahat itu dengan sebuah pertanyaan yang sama berputar-putar di kepala mereka. Benar saja, kini kondisi liang lahat tersebut kosong melompong, sama sekali tidak terlihat ada dua jenazah di sana. Terakhir, ketika warga menguburkan jenazah murid dan guru tersebut, mereka melihat kalau kedua kain kafannya memang menghitam akibat gosong terbakar tiba-tiba. Tapi kali ini kain kafan kedua jenazah itu pun sama sekali tidak terlihat. Suasana pemakaman umum yang awalnya sunyi senyap kini berubah riuh rendah oleh suara warga yang mempertanyakan keberadaan jenazah Ningrum dan Manilam. Para warga sempat berspekulasi, apa mungkin kedua jenazah tersebut dimangsa oleh hewan buas seperti anjing liar yang memang kadang suka berkeliaran bebas di sekitaran kampung mereka. Tapi rasanya tidak mungkin ada anjing yang bisa keluar dari liang lahat sedalam itu, apalagi sambil menggigit buruannya. Tapi mungkin juga anjing liarnya melompat masuk ke dalam liang lahat lalu memangsa jasad Ningrum dan Manilam di sana. Habis itu anjing liarnya melompat lagi ke atas tanpa membawa jenazah, kata Pak RT mencoba menyampaikan pendapatnya. Tapi anjing itu kan sukanya sama daging atau tulang, Pak RT. Sedangkan jenazah mendiang Manilam sama Ningrum kan waktu itu sudah gosong terbakar api. Tapi pasti baunya tidak akan terendus oleh anjing atau hewan liar lainnya. Setelah Pak Ridwan, salah seorang warga, ikut menyampaikan opininya. Iya ya, benar juga. Pak RT akhirnya membenarkan opini dari Pak Ridwan. Pak Kiai melangkah dengan tenang mendekati bibir liang lahat. Meski laki-laki parubaya itu terkejut, tapi beliau tetap bersikap tenang. Beliau meminta warga agar jangan membuat kegaduhan. Sudah, daripada kalian berisik di sini dan sibuk mempertanyakan kemana menghilangnya jenazah mendiang Ningrum dan Manilam, lebih baik kita mulai saja berdoa seperti rencana awal. Semoga Allah nanti memberikan petunjuk, saran Pak Kiai yang langsung memberikan isyarat kepada para warga untuk berdiri dengan tertib di depan bibir liang lahat. Warga pun setuju. Kemudian mereka dengan khusyuk mulai kompak menengadahkan kedua tangan mengamini setiap bacaan dan doa yang dilantunkan oleh Pak Kiai. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja seorang warga yang bernama Butina mengalami kesurupan. Butina sepertinya kemasukan sosok mendiang Ningrum. Dari fenomena kesurupan Butina inilah akhirnya terungkap sebuah kebenaran kalau ada oknum warga yang sengaja mencuri jenazah Ningrum dan Manilam untuk dijadikan sarana pesugihan, yaitu pesugihan pocong. Pak Kiai manggut-manggut setelah beliau berhasil menyadarkan Butina dari kesurupan dengan memakai ayat-ayat ruqyah. Akhirnya Pak Kiai meminta warga untuk mencari informasi tentang siapakah pelaku pesugihan pocong tersebut. Setelah warga dan Pak Kiai selesai mengadakan doa bersama di depan liang lahat Ningrum dan Manilam, akhirnya mereka pun bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Mereka tidak menyadari kalau dari balik pohon mahoni yang ukuran cukup besar dan juga rindang tampak seseorang bersembunyi di baliknya. Wajahnya tidak terlihat karena tidak terkena sapuan cahaya rembulan. Sial, rupanya aksiku mencuri jenazah Manilam dan Ningrum ketahuan. Bahaya, aku harus segera menemui Ki Jagat, kata orang itu. Kemudian dia berlari mengambil jalan yang berlawanan arah dengan para warga agar jangan sampai Pak Kiai dan warga memergokinya. Rasa takut kalau aksinya akan terbongkar membuat orang itu diam-diam mulai disegap oleh rasa takut. Apalagi akhir-akhir ini dia juga sama-sama mulai mendapatkan teror dari dua sosok pocong berkain kafan hitam milik Ningrum dan Manilam yang sudah dicurinya itu. Rupanya doa yang dipanjatkan oleh Pak Kiai dan para warga malam itu untuk mendiang Ningrum dan Manilam mulai berhasil merusak kelancaran pesugihan pocong yang dijalankan oleh oknum warga tersebut. Soalnya setelah itu Pak Kiai saat pulang ke rumah langsung melaksanakan sholat tahajud memohon kepada Tuhan agar segera memberikan petunjuk siapakah oknum warga yang sudah tega mengambil jasad Ningrum dan Manilam.
2 hari kemudian, tua masjid pagi itu tiba-tiba mengabarkan kematian salah seorang warga, yaitu Bu Lisna, juragan ayam pedaging yang dikenal banyak memiliki ayam. Anaknya menemukan Bu Lisna sudah tewas dengan tubuh kaku dan lidah terjulur di sebuah ruangan tertutup yang selama ini Bu Lisna melarang siapapun orang lain memasukinya selain dirinya. Rupanya itu adalah ruangan ritual yang dipakai oleh Bu Lisna selama ini untuk menjalankan ritual pesugihan pocong, meski caranya tidak terpuji, yaitu dengan mencuri jasad mendiang Manilam dan Ningrum pasca kematian mereka. Menurut kesaksian Bu Lisna merasa kesal. Akhir-akhir ini ayam-ayam yang ada di kandangnya suka banyak yang mati mendadak, sehingga Bu Lisna jadi banyak mengalami kerugian. Apalagi dia juga harus tetap membayarkan gaji para pekerjanya. Akhirnya Bu Lisna mengambil jalan pintas dengan melakukan pesugihan. Dia mendatangi seorang dukun sakti bernama Ki Jagat di daerah Banyoresmi Garut yang menyarankannya untuk melakukan pesugihan pocong. Bu Lisna disuruh mencuri jasad orang yang belum lama meninggal beserta kain kafannya sekaligus. Saat itu di kampungnya yang baru meninggal adalah mendiang Manilam dan juga Ningrum. Namun karena kedua jasad itu sempat terbakar oleh kobaran api misterius yang berada di dalam liang lahat, kedua jasad murid dan guru tersebut jadi menyatu. Bu Lisna pun nekat untuk mengambil kedua jasad tersebut. Sayangnya pesugihan pocong yang dilakukan oleh juragan ayam potong itu malah berujung dengan kegagalan, karena sang dukun inginnya jasad yang masih utuh, bukanlah jasad yang sudah terbakar. Apalagi bila kain kafannya sudah berwarna hitam, itu tidak bisa dijadikan syarat pesugihan. Akibatnya yang ada malah kedua jasad mendiang Ningrum dan Manilam tersebut jadi meneror para warga, terutama para pekerja Bu Lisna yang sehari-harinya bekerja di kandang ayam miliknya. Hal ini terjadi akibat Bu Lisna malah diam-diam mengubur kedua jasad tersebut di dekat kandangnya dengan meminta bantuan Pak Uum, salah seorang penggali kubur. Pak Uum dijanjikan upah yang cukup besar asal mau tutup mulut. Itu sebabnya Pak Uum ikut diteror oleh kedua pocong tersebut. Bu Lisna juga rupanya sering juga mengalami teror hingga sulit tidur, tapi dia meminta jimat kepada sang dukun agar tak lagi mendapat gangguan teror dari dua jasad yang sudah dicurinya. Sang dukun memberikannya sebuah jimat berupa tapal kuda yang diletakkan di atas pintu dan sebuah gelang bahar yang harus dibawa oleh Bu Lisna kemanapun. Suatu kali saat Bu Lisna sedang ke pasar membeli cumi, tanpa sengaja tangannya memencet tubuh cumi berukuran besar sehingga tinta hitam yang mengenai pakaiannya. Ketika pulang ke rumah dan membersihkan diri, Bu Lisna terpaksa mencopot gelang bahar tersebut karena ikut terkena semburan tinta cumi. Dia tidak segera memasangnya kembali. Setelah membersihkan, malah ia menjemurnya dulu. Tak lama kemudian, Bu Lisna mendapat telepon dari para pekerjanya kalau semalam kembali banyak ayam yang mati mendadak di kandang. Bu Lisna yang belingsatan tanpa pikir panjang langsung pergi ke kandang tanpa memakai gelang bahar tersebut. Saat pulang kembali ke rumah, Bu Lisna baru ingat kalau ia lupa memakai jimat dari sang dukun. Saat itulah kedua pocong berkain kafan hitam yang tak lain adalah jin korin mendiang Manilam dan Ningrum tiba-tiba saja datang meneror Bu Lisna yang memang memiliki riwayat penyakit jantung. Akhirnya tewas di tempat. Para warga atas saran dari Pak Kiai akhirnya memutuskan untuk menggali kembali kedua jasad itu, lalu memindahkannya ke liang lahat tempat jasad awalnya dimakamkan. Dan sejak saat itu tidak ada lagi teror pocong berkain kafan hitam yang mengganggu ketenangan warga. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Neneng DWNS. Dan di sini bagaimana Manilam sang dukun dengan juga muridnya ya Ningrum setelah meninggal dunia ada lagi. Jadi mereka pelaku pesugihan dan ketika meninggal jenazahnya dijadikan alat untuk pesugihan. Waduh, sangat ini banget ya. Jadi ya itulah hukum tanam tuai, karma pasti berlaku. Dan bagaimana ternyata pelaku dari pesugihan ini adalah juragan ayam, yaitu dan ternyata pelaku pesugihan ini yang
terornya, teror pocong gosongnya itu meneror warga sekitar. Ternyata pelakunya adalah Bu Lisna, si juragan ayam. Aduh, jadi ayamnya merugi peternakannya, dia bingung harus gimana, terpaksa dia melakukan jalan pintas yang mana pada akhirnya mencelakakan dirinya sendiri. Luar biasa kisahnya. Terima kasih Bu Neneng ya atas kisahnya yang luar biasa. Sebenarnya penasaran tadi tuh bagaimanakah Ki Jalu dan juga Miftah menceritakan tentang kondisi Bu Jamila, istrinya dan anak dari Ki Jalu. Luar biasa, ditunggu lagi untuk Bu Neneng kisah-kisah terbarunya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap jam 7 malam di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas ya, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.